Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Saudara, dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang saudara semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 14, bait pertama sampai dengan ketiga, Muliakan Tuhan Allah. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengawali ibadah Kamis Putih ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku, hari ini kita memasuki Trihari Suci Paskah yang merupakan 3 hari penting menjelang berakhirnya masa Prapaskah. Malam ini kita berkumpul untuk mengingat Yesus yang rendah hati. Ia berkenan untuk membasuh kaki murid-Nya, menerima setiap orang datang kepadanya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Semua mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu, dipersilahkan menikmati dengan gembira. Saat ini kami meneguhkan diri agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan sukacita bersama-Mu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih
Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Jemaat dipersilahkan untuk saling mengucapkan kasih Tuhan beserta kita dengan cara namaste. Kasih Tuhan beserta Tuhan beserta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, "Karena Kasih-Nya Padaku." Dipersilakan duduk. Kita bersatu hati di dalam doa, kita akan menghayati sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kerinduan kami untuk datang kepadamu, berbakti kepadamu, dan kami mengungkapkan rasa syukur kami di dalam segenap kehidupan kami, terlebih dalam ibadah kami. Kami menantikan kuasa penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang waktu kami senantiasa bersyukur. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu terus nyata. Dan terlebih melalui kuasa sabda-Mu, memelihara hati, jiwa, pikiran kami, menguatkan kami. Di dalam penyertaan Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk menyambut sabda Tuhan, kuasa-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14.
Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dilanjut dengan ayat 12 sampai 19. Mazmur 116 ayat 1 dan 2 dilanjut dengan ayat 12 sampai 19 yang demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari
1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku." Tapi kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umumnya orang berpikir hierarki, jadi tidak aneh dan bukan sesuatu hal yang aneh kalau orang berpikir dalam pola pikir tingkatan-tingkatan. Jadi ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Itu memang baik, terutama kalau dalam sebuah organ atau organisasi ada fungsi-fungsi yang memang perlu sudut pandang, perlu pemahaman, mana yang lebih tinggi, mana yang menengah, mana yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya tidak selalu berlaku seperti itu, terutama di dalam relasi, terutama di dalam orang berjumpa dengan sesamanya. Godaan untuk kembali berpikir hierarki, untuk berpikir dalam tingkatan-tingkatan, terkadang perlu dikendalikan. Jadi itu akan membantu supaya orang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Sehingga memang semangat yang menjadi panggilan bagi semua orang, tidak hanya orang Kristen saja. Panggilan untuk semua orang adalah untuk hidup dalam kerendahan hati. Betapa kerendahan hati ini begitu berharga untuk menjadi dasar, untuk menjadi salah satu sikap motif-motif di dalam orang berjumpa dengan sesamanya. Kalau dalam perjumpaan itu sudah berpikir dirinya lebih tinggi, dirinya lebih dirinya lebih unggul dan lain sebagainya, ya tidak akan ada relasi yang damai sejahtera di situ. Kita akan menghayati panggilan kerendahan hati ini dari firman Tuhan. Dan kita jelas membaca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang meneladankan tentang kerendahan hati. Itu ditunjukkan dengan Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki itu kalau di Timur Tengah adalah tugasnya para hamba. Orang biasa punya hamba yang bekerja pada dirinya, lalu ketika si tuan rumah ini punya tamu datang ke rumahnya, tamu ini tidak membasuh kakinya sendiri, tetapi hamba ini bertugas untuk membasuhkan kaki tamunya. Bahkan kalau si tuannya pulang, ya hamba ini harus bersiap untuk membasuh kaki tuannya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Sesuatu hal yang sungguh sebetulnya tidak diduga. Tuhan Yesus adalah guru, seorang yang terhormat, panutan, orang yang dilihat, didengarkan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah menempatkan dirinya pada suatu posisi, pada suatu tindakan sebagai hamba. Tapi itu Tuhan Yesus lakukan untuk mengungkapkan kasih. Sehingga itulah panggilannya, supaya murid-murid Kristus hidup satu dengan yang lain dalam kerendahan hati menyatakan kasih. Dan di situ kita diajak untuk melihat betapa besar kasih Tuhan bagi kita, terlebih dalam karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Allah telah menyatakan keselamatannya kepada umatnya waktu itu, orang-orang Israel yang tertindas di Mesir. Selama berapa ratus tahun mereka diperbudak. Tetapi kemudian
Allah berkenan untuk membebaskan orang-orang Israel dari Mesir dengan menetapkan Paskah, supaya mereka mengambil anak domba, menyembelihnya, memakannya dengan dipanggang, makan sayur pahit, dimakan dengan terburu-buru, mengenakan kasut, berikat pinggang, pakai tongkat. Itu buru-buru, karena itu adalah persiapannya orang mau pergi. Jadi ketika tulah ke-10 dinyatakan di Mesir, anak sulung mati, kecuali dari umat Israel, kemudian mereka bisa bersiap untuk keluar dari Mesir, untuk menyambut keselamatan mereka. Karena kalau hidup dalam perbudakan tidak ada kehidupan, tidak ada keselamatan. Mereka dibebaskan dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan Paskah itu Tuhan Yesus maknai dengan mengajak setiap muridnya, kita semua, untuk melihat bahwa keselamatan itu dinyatakan oleh Allah, digenapi oleh Allah di dalam dirinya. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Dengan kerendahan hati dan saling mengasihi, dan juga di dalam perjamuan malam, Tuhan Yesus mengajak supaya setiap orang percaya mengingat akan pengorbanannya. Tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan. Dan itu diperingati oleh jemaat Tuhan, oleh gereja sebagai perjamuan kudus. Itulah yang akan kita terima pada malam hari ini. Dan di dalam kita menghayati akan karya Allah, Tuhan Yesus Kristus telah menunjukkan kerendahan hati yang menjadi teladan bagi kita semua. Kita melihat dari bacaan-bacaan kita menghayati panggilan-panggilan di dalam kerendahan hati. Baik itu dari Paskah di Mesir, pujian dari penulis Mazmur, perjamuan makan Tuhan Yesus yang mengenang karya keselamatannya. Kita melihat yang pertama, kerendahan hati adalah tentang kepatuhan kepada Allah dan kehendaknya. Tentang ketaatan, bakti kita kepada Allah. Kita wujudkan di dalam persekutuan, kita wujudkan dalam pekerjaan pelayanan kita wujudkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam kita berrelasi. Yang kedua, kerendahan hati di dalam mendahulukan orang lain, menjadi perwujudan tindakan kasih dan pelayanan. Kita tidak pernah bosan untuk mengatakan tentang pelayanan, karena memang kehidupan kita pada dasarnya setiap orang saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam apapun itu yang dikerjakan, selalu ada keterkaitannya dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, kerendahan hati adalah ungkapan syukur kepada Allah. Dan itulah yang kemudian menggerakkan kita untuk kita dapat merasakan sukacita dan kasih dari Allah, kemudian meneruskan kasih itu di dalam semangat kerendahan hati kepada sesama. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Pada malam hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan, dan ada jemaat dari gereja lain yang mengikuti perjamuan kudus bersama di GKJ WKM. Mohon berdiri Saudara Glonindi Tirta Solo dari GPM Ebenezer Liliboy. Ya, selamat datang. Kemudian Saudara Merel Laturake dari GPM Ebenezer Biru. Ya, selamat datang. Kemudian ada Jonathan Nail Andre dari GMS. Ya, selamat datang.
Selamat mengikuti perjamuan bersama dengan jemaat Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada 1. Penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan 3. Kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita berdoa. Kerinduan kami untuk senantiasa bersekutu di dalam juru selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan, memberikan kuasa damai sejahtera-Mu di dalam kami bersama menerima undangan Tuhan, mengikuti perjamuan kudus. Engkau yang pelihara iman kami melalui sakramen perjamuan, sehingga kami diberi semangat baru senantiasa di dalam hidup kami. Daya keselamatan dari Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut dalam hati kita masing-masing yang demikian. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita bersaat hening sejenak. Kita menaikkan pujian dari nyanyian rohani 90, Yesusku yang dikorbankan. Bye.
Jemaat kekasih Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengakuan dosa.
Mari jemaat Tuhan dengan penuh percaya akan kesempurnaan, keselamatan, dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti ini kita makan bersama. Jemaat kekasih Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
Apakah mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti sakramen perjamuan yang belum menerima anggur? Ampun sedaya. Mari jemaat Tuhan dengan penuh percaya dan mengingat darah Kristus yang dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna. Mari anggur ini kita minum bersama-sama. Marilah kita bersyukur dan kita muliakan Tuhan dengan kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk persembahan perjamuan kudus bisa disampaikan yang ada di depan yang telah tersedia. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Pujian 92, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita menaikkan doa-doa kita. Kami mengucap syukur dari dalam lubuk hati kami kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah menyatakan kuasa kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hidup kami, iman kami, Engkau pelihara melalui sakramen perjamuan yang telah kami terima. Kiranya daya, kehidupan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kami. Kami memohon berkat bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai situasi yang ada. Hanya damai sejahtera, ketentraman, kemakmuran, dan kebaikan yang kami mohonkan terjadi di tengah-tengah masyarakat kami. Kami sebagai bangsa Indonesia senantiasa mendambakan negara kami semakin baik keadaannya. Dan terlebih di tengah situasi pandemi COVID yang masih melanda. Kami mohon berkat Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu dan Tuhan jauhkan dari segala musibah dan pandemi yang mungkin terjadi. Kami mohon berkat bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, yang terlebih di dalam menghayati pekan suci, di mana kami mengingat bersama akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Kiranya kami satu dengan yang lain mengingat akan teladan kerendahan hati Tuhan Yesus, dan kami senantiasa ingat untuk terpanggil menyatakan kasih, pelayanan, pengampunan bagi sesama kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap keluarga, setiap pribadi di dalam menjalankan segala aktivitas kegiatannya sehari-hari. Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menuntun, membimbing, menguatkan kami dalam setiap tugas pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan bisa menjadi berkat dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembang, yang telah bersekolah, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntun, semakin bertumbuh dengan baik, meraih kedewasaan, menyongsong masa depan di dalam kehidupannya, masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang mendambakan pasangan hidup, yang mendambakan kehidupan yang dipergumulkan di dalam hidupnya. Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntun. Kami mohonkan berkat kelancaran tuntunan dari Tuhan. Mohon berkat Tuhan bagi orang tua kami, Bapak Ibu Adi Yuswo, di dalam kehidupannya. Mohon berkat untuk Ibu Suparni, Ibu Tri Murniningsih, Bapak Isai Suharto, Ibu Palupi Yudaningsih, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Suyanto, Ibu Suhatmadi, Bapak Ibu Ruswandi, Ibu Sri Widayati, Ibu Sri Sularsih, orang tua dari Bapak Yohanes Wibowo, Ibu Kasmini, orang tua dari Ibu Samini, Ibu Wihartati, orang tua dari Ibu Nurtri Astuti, Ibu Sartipah, orang tua dari Bapak Stefanus Tuju, dan segenap kehidupan Bapak Ibu Adi Yuswo. Tuhan yang menopang, Tuhan yang hadir, memberikan penyertaan-Mu, kuat kuasa-Mu, sehingga boleh terus berharap akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Keluarga yang mengasihi dan merawat juga Tuhan berkati dengan hikmat, kesabaran, kemampuan. Ya Tuhan, mohon berkat bagi saudara-saudara kami, dan bahkan bagi kami yang saat ini sedang berbakti kepadamu di dalam pergumulan akan sakit penyakit. Tuhan yang berkenan pulihkan, memberikan kekuatan, semangat serta kesehatan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami mau terus melangkah di dalam kehidupan kami dengan mengingat akan teladan kerendahan hati Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menyatakan kasih yang jujur dan tulus bagi sesama kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Jemaat menyanyikan kidung jemaat nomor 367, bait 1 dan 3, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita memohon berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan hati penuh syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Kami jemaat Tuhan menghaturkan persembahan. Berkenan kami memohon berkat dan zaman suci untuk persembahan yang telah kami haturkan, kiranya dapat menjadi sarana bagi kelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di dalam pemeliharaan iman jemaat GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Ya Tuhan, berkenan kami terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami juga memohon berkat dan penyertaan untuk para majelis yang mengelola persembahan, kiranya dikuatkan dan diberikan kejujuran serta kebijaksanaan. Kami memohon ampun bila di dalam menghaturkan persembahan kami melakukan kesalahan dan berdosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Berkenan kami menyampaikan informasi dalam rangkaian Pekan Suci, ibadah Jumat Agung besok Jumat pukul 3 sore, pukul 15, Sabtu Sunyi pukul 5 pagi, dan hari Minggu Paskah ibadah 1 kali pukul 8 pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Kami akan melakukan sabda Tuhan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Kita mengakhiri kebaktian kita makin serupa Yesus Tuhanku.